Ya, kembali bersama saya Chandra Destiawan, ahli babi, ahli bisnis babi milenial dengan program acara Lentera Peternakan Babi. Di mana hari ini saya mengangkat tema transisi musim. Waspada, ada peralihan suhu. Ya, minggu lalu rekan-rekan saya baru saja berkunjung di salah satu pusat populasi babi Indonesia, yaitu di NTT. Ya betul, saya berkunjung di peternakan yang mensuplai babinya ke Resto Babi CI Aroma. Adapun kegiatan saya di NTT, seringkali kita sharing, berdiskusi, bertukar networking. Terkadang kita juga update situasi terkini. Seperti contoh perizinan boleh masuk, perdagangan antar pulau, harga-harga di setiap daerah. Ya, saya akan masuk ke beberapa topik hari ini yang akan didiskusikan. Yang pertama, bulan 5. Nanti ada lagi putaran di bulan Oktober, September, Februari, April menjelang Mei. Pertanyaannya, kenapa saya punya babi sering sakit, Pak? Kenapa performa babi saya tidak optimal, Pak? Ada masalah apa dengan peternakan babi saya? Nah, secara periodik, secara berulang, secara berpola, kenapa ada kondisi babi up, sehatnya bagus, pertumbuhannya bagus, semuanya normal, tapi ada kondisi yang susah, gampang sakit, ngedrop dan lain sebagainya. Ya, salah satunya, saya mau bilang salah satunya, faktornya adalah suhu. Nah, teman-teman boleh cek di websitenya dari BMKG, dikumpulkan ke BPS. Di dalamnya ada recording tentang perubahan suhu. Saya ambil di sini adalah kota Kupang. Dan berikutnya apa yang terjadi? Lihat, ada fenomena pattern menarik. Seperti contoh dari ini adalah yang maksimum, artinya suhu tertinggi di setiap harinya, di rata-rata di setiap bulannya. Itu ada yang di titik hanya di 31 maksimal, artinya ini masih dingin, peralihan dari kondisi dingin. Dari sini ada suhu menghangat, mulai panas. Maret, April ada suhu naik, sehingga bulan Mei puncak panas. Tapi apa yang terjadi ketika mengalami puncak panas, grafik langsung turun, dan di bulan Juni atau menjelang Juli itu suhu berada di titik terendah lagi. Apa yang bisa kita baca dari grafik ini? Jadi setiap terbentuknya titik reborn dari yang bawah menuju ke atas atau atas menuju ke bawah, ini yang dibilang sebagai pancaroba, perubahan musim. Apa saja yang terjadi di sana? Fluktuasi suhu. Yang tadinya panas jadi dingin, yang dingin jadi kepanas. Nah, kesannya di sini ada 4 titik. Februari itu dari rendah mau ke panas. April, Mei itu panas mau ke dingin. Bulan Juli akhir itu mulai hangat dan sampai nanti ada puncak. Nah, beberapa kondisi ini kalau peternak tidak bisa menyikapi, maka ternaknya akan gampang sakit. Ini perlunya pemerintah support dengan data BMKG, support dengan data-data seperti ini itu untuk dikaji, untuk dipelajari. Nah, ini data terendah hampir sama. Setiap hampir di bulan Februari ada kurva berbalik. April, Mei ada kurva lagi balik turun. Bulan Juli transisi. Nanti bulan Oktober lagi kembali. Kesannya seperti halnya 4 musim. Dan ini mungkin di NTT sangat terasa karena dia dekat dengan Australia, di mana di sana sudah mengalami transisi 4 musim. Sehingga harus melihat. Memang betul di pertengahan ini Australia adalah musim dingin. Australia musim dingin sehingga Kupang atau Pulau Timur mengalami turun suhu sehingga suhu mengalami kondisi dingin. Nah, apa yang terjadi ketika kondisi ini sebagai peternak ketika melihat kita ada pancaroba,
selayaknya biasanya saya juga suggest kepada customer untuk meningkatkan proteinnya. Ya kalau kita lauk pauknya dinaikin. Terus makan apa? Seperti yang dianjurkan pemerintah ketika masa Covid. Makan buah, makan sayur. Dari sayur kita banyak dapat mineral, dari buah kita banyak dapat vitamin. Artinya keseimbangan vitamin, keseimbangan mineral perlu dinaikkan ketika kondisi transisi suhu. Baik transisi dari musim penghujan ke musim pengering, ataupun dari suhu rendah ke suhu tinggi, atau bentangan suhu, selisih suhu antara pagi dan malam atau siang itu terlalu jauh. Jadi kalau malam dingin, kalau siang panas sekali, malam dingin, siang panas sekali. Jadi kita perlu memanipulasi pakan supaya ternaknya tetap optimal. Artinya ketika kondisi panas, ternak banyak penting, banyak mengeluarkan elektrolit, sehingga di dalam pakan perlu ditambahkan juga banyak elektrolit, sehingga transisi untuk keseimbangannya akan lebih baik, sehingga metabolisme mereka lebih baik dan tingkat stressing mereka akan rendah. Nah, bagaimana, apa tips-tips yang harus dibuat di pakan? Inilah perlunya teman-teman bergabung dengan tim Goldcoin. Bersama kita nanti coba otak-atik formula, otak-atik manajemen, bahkan sampai ke pengobatan kita mulai ajarkan kepada peternak. Nah, terima kasih untuk terus berlangganan pakan Goldcoin. Ketemu dengan saya lagi di episode berikutnya. Salam, semoga sehat selalu ternaknya, untung bisnisnya.